Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Sonia Widi, Milasari, saya sendiri, Vina Listiana, dan Nailatul Husna akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, langsung saja masuk dalam kasus. Kasus 5. Dokter di suatu rumah sakit berdiskusi dengan apoteker mengenai penyesuaian dosis levotiroxin untuk pengobatan pasiennya. Perempuan usia 30 tahun karena saat ini pasien tengah hamil usia 8 minggu. Konsep pengobatan. Hormon tiroid mengatur mekanisme dan mempengaruhi hampir setiap organ dalam tubuh. Hormon tiroid memainkan peran penting selama kehamilan, baik dalam perkembangan bayi dan dalam menjaga kesehatan ibu. Kehamilan memiliki efek yang cukup besar pada fungsi tiroid maternal. Pembesaran tiroid ringan dinilai sebagai komponen kehamilan yang normal. Kekurangan atau kelebihan hormon tiroid dapat terjadi pada kehamilan. Disfungsi tiroid dapat menyebabkan masalah pada ibu dan bayi. Terkadang hipotiroidisme atau hipertiroidisme bersifat subklinis. Kadar TSH yang tinggi dan kadar T4 bebas yang rendah umumnya menunjukkan hipotiroidisme karena perubahan fungsi tiroid yang berhubungan dengan kehamilan normal. Tujuan pengobatan adalah untuk mencapai TSH kurang dari 2,5 mili unit per liter. Konsep untuk mengatasi hipotiroidisme dengan terapi pengganti hormon. Levotiroxin adalah obat perawatan pilihan karena LT4 adalah obat sintesis. Konten hormon terstandarisasi dan lebih dapat diandalkan. Berdasarkan Therapeutic Good Administration atau TGA, levotiroxin masuk kategori A, yaitu yang berarti bahwa obat ini sudah dikonsumsi oleh banyak wanita hamil dan wanita usia subur, tanpa meningkatkan frekuensi terjadinya malformasi atau efek samping lainnya yang membahayakan fetus. Sedangkan menurut Food and Drug Administration atau FDA, levotiroxin pada wanita hamil menurut berbagai studi belum ditemukan adanya peningkatan defek pada janin dan keguguran. Baik, untuk regimen terapinya, dosis levotiroxin yang diberikan adalah 1,5 sampai 2 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Dosis levotiroxin biasanya perlu penyesuaian setiap 4 sampai 6 minggu, yaitu peningkatan sekitar 25 sampai 40% dosis awal. Untuk cara pemakaiannya sendiri yaitu diminum pada pagi hari dalam keadaan perut kosong 1 sampai 2 jam sebelum makan atau malam hari sebelum tidur. Saya Sonia akan melanjutkan presentasi sebelumnya mengenai mekanisme levotiroxin. Sebelum masuk ke mekanisme levotiroxin, saya akan menjelaskan singkat mengenai mekanisme kerja kelenjar tiroid dan sintesis hormon tiroid. Jika kadar hormon tiroid di dalam darah berkurang, maka akan mengirim feedback negatif kepada hipotalamus. Hipotalamus akan mensekresikan hormon TRH. TRH memiliki reseptor pada kelenjar pituitari dan akan mengaktifkan reseptor tersebut, sehingga kelenjar pituitari akan melepaskan hormon TSH. TSH akan mengaktifkan reseptornya yang berada pada membran sel folikel kelenjar tiroid. Masuknya yodium ke dalam folikel kelenjar tiroid. 2 ion yodium akan membentuk yodida. Yodida akan berikatan dengan asam amino yang bernama tiroglobulin yang diperantarai oleh enzim peroksidase. Selanjutnya terjadi kopling pembentukan monoiodotirosin atau NIT dan diiodotirosin atau DIT.
Keduanya akan berikatan dengan asam amino tiroglobulin dan terjadi kopling lagi yang diperantarai oleh enzim tiroid peroksidase, di mana MIT dan DIT akan dikopling menjadi T3 dan T4 yang masih terikat pada tiroglobulin. T3 dan T4 akan bisa dilepas dari tiroglobulin dalam keadaan bebas, akan diekskresikan ketika terjadi ikatan TSH dengan reseptornya pada membran sel folikel kelenjar tiroid. T4 yang disebut tiroksin bersama-sama T3 dibawa menuju sel target di seluruh tubuh oleh protein pengusung. Karena T3 dan T4 bersifat lipofilik, kedua hormon dapat masuk ke dalam membran sel dengan mudah. Hormon T4 akan dikonversi menjadi T3 saat setelah berada di dalam sitosol. Hormon tiroid berikatan dengan afinitas tinggi terhadap reseptor hormon tiroid atau TRS, nuklear alfa dan beta. TRS mengandung DNA binding domain sentral dan ligand binding domain C-terminal. Mereka mengikat urutan DNA spesifik yang disebut response element tiroid atau TRES. Di daerah promotor gen target, reseptor berikatan sebagai homodimers atau lebih sering sebagai heterodimer dengan reseptor asam retinoat X. Reseptor diaktifkan dapat menstimulasi transkripsi gen, misalnya rantai berat miosin, atau menghambat transkripsi, misalnya TSH subunit gen, tergantung pada sifat dari unsur-unsur regulasi dalam gen target. Levotiroxin digunakan sebagai terapi hipotiroid, di mana hipotiroid adalah berkurangnya kadar hormon tiroid dalam peredaran darah dan jaringan atau sel yang ditandai dengan total T4 kurang dari 4,5 mikrogram per desiliter. Sebaliknya, kadar hormon TSH lebih dari 4,5 mili international unit per liter. Levotiroxin merupakan bentuk sintetik dari tiroksin atau T4. Ketika obat ini masuk ke dalam sirkulasi darah, maka akan berperan seperti T4 yang dihasilkan alami oleh kelenjar tiroid. T4 ini akan dikonversi menjadi T3. T3 akan masuk ke dalam sel dan memberi efek selayaknya hormon tiroid di tubuh kita. Baik, saya Nailatul Husna akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Saya akan menyampaikan tentang informasi obat yang diberikan kepada pasien. Seperti yang kita tahu, kadar TSH bisa meningkat selama kehamilan, sehingga secara rutin kadar TSH dan levotiroxin serum harus diukur. Monitoring kadar TSH dan levotiroxin serum direkomendasikan setiap 3-4 minggu pada trimester pertama dan kedua. Pada suatu penelitian menyebutkan bahwa pada pasien ibu hamil diberikan 9 dosis levotiroxin dalam seminggu. Dapat dilakukan dengan cara pada hari Senin dan Selasa diberi 1 dosis, pada hari Rabu diberi 2 dosis, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu diberi 1 dosis, dan pada hari Minggu diberi 2 dosis. Tidak boleh meminum levotiroxin dengan dosis ganda jika pasien lupa meminum pada hari sebelumnya, karena waktu paruh levotiroxin yang lumayan lama, yaitu sekitar 7 hari. Jika pasien mengalami efek samping yang hampir menyerupai gejala hipertiroidisme, maka pasien harus segera memberitahukan kepada dokter untuk dilakukan evaluasi dan penyesuaian dosis kembali. Pasien dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi levotiroxin bersamaan dengan yodium, litium, karbamazepin, phenytoin, rifampicin, amiodaron, aluminium hidroksida, serta suplemen yang mengandung kalsium karbonat dan ferrosulfat yang mana dapat mengganggu bioavailabilitas dari levotiroxin itu sendiri. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.